Bismillahirrahmanirrahim. Membayar untuk dikafirkan. Berhati-hatilah bila Anda menemukan gerobak bakso, bakul cilok, warung pojok, bengkel atau toko dan tempat usaha yang berlabel 354 Galipat, Mbahman, Jokam 354. Itu pertanda si penjual makanan adalah orang Islam Jamaah LDII atau warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Mengapa kita harus berhati-hati? Apakah makanan yang mereka jual adalah makanan haram, ataukah makanan dan minuman yang mereka sajikan mengandung zat berbahaya? Bukan karena haramnya makanan dan minuman yang mereka jual. Bukan juga karena mengandung zat berbahaya. Tidak juga disebabkan oleh kurang ramahnya mereka dalam melayani. Tetapi karena akidah dan pemahaman takfiri yang mendarah daging dalam jiwa seluruh warga LDII Islam Jamaah yang sudah sangat kuat. Lalu, ada hubungan apa antara gerobak cilok dengan logo 354 dan akidah takfiri? Mayoritas pengikut LDII Islam Jamaah adalah pedagang kecil seperti bakul cilok, rombong bakso, gerobak mie ayam, dan pedagang kaki lima. Mereka inilah urat nadi kehidupan keamiran Islam Jamaah. Merekalah para pedagang kecil itu yang dengan semangat bekerja untuk menunaikan kewajiban setor persepuluhan kepada Sang Amir, dengan iming-iming akan memperoleh ganjaran surga. Keamiran LDII memberlakukan sebuah aturan wajib kepada semua pengikutnya untuk melakukan setoran setiap bulan, sebesar 10% dari penghasilannya. Setoran perpuluhan dari para pengikutnya itulah yang menjadi sumber dana keamiran LDII dalam menjalankan semua program kegiatannya. Dan program utama LDII adalah mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada imamnya. Segenap pengikut LDII Islam Jamaah didoktrin dengan sebuah pemahaman bahwa berbaiat kepada imamnya adalah pengesah keislaman. Tanpa tali baiat kepada imam besar LDII, maka keislaman seseorang dianggap batal dan tidak sah. Nggak cukup syahadat. Harus dengan apa? Baiat. Nah, ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap syahadat di dalam baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Kalau imamnya yang mati diganti, kita baiat lagi. Maka ketika Anda membeli dagangan warga LDII, atau melancarkan usaha dari pengikut keamiran Islam Jamaah LDII, maka sama halnya Anda telah melancarkan program dari sebuah kelompok berakidah takfiri. Dan itu sama artinya Anda membayar untuk dikafirkan. Sebab ketika Anda tidak berbaiat kepada imam warga LDII, maka sesungguhnya Anda kafir dalam pandangan mereka. Kalangan LDII memiliki pemahaman agama yang sengaja disempitkan oleh para pembesarnya, dengan tujuan untuk membelenggu pengikut-pengikutnya agar memiliki loyalitas yang tinggi dan memiliki ketergantungan hanya kepada imamnya saja, bahwa surga akan mereka capai hanya dengan mengikuti semua keinginan imamnya. Terus. Keluar dari ketaatan kepada imam, diancam masuk neraka. Abah. Setelah pengikut LDII ini loyal kepada imamnya, mereka kemudian dipagari dan dilarang mengikuti atau menyimak kajian dari para asatis di luar LDII, sehingga muncul keyakinan dalam diri seluruh warga LDII bahwa merekalah yang disebut sebagai orang iman, merekalah yang paling Islam,
dan orang-orang di luar kalangan LDII adalah kafir semua, mati sewaktu-waktu, wajib masuk neraka. Orang yang di luar jamaah, selama dia menetapi rukun Islam dan rukun iman, saya jawab, mereka masih saudara Islam. Mereka masih punya jaminan, punya harapan untuk masuk surga. Selama tidak mengerjakan syirik. Penyimpangan pemahaman serta akidah takfiri yang mendarah daging dalam jiwa para pengikut Islam jamaah LDII harus dihentikan, dan menjadi tugas kita seluruh kaum muslimin untuk menyelamatkan saudaranya yang tersesat jalan. Hentikan program penyesatan mereka dengan berhenti berbelanja kepada toko, gerobak, dan tempat usaha yang memasang simbol-simbol keamiran LDII. Dan yang masih di dalam, segeralah keluar meninggalkan kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin itu. Menunda keluar hanya akan merugikan diri sendiri. Kalau kalian keluar dari Islam jamaah akan mendapati beragama itu luas, mudah, tidak sempit seperti yang kalian pahami sekarang. Jangan menunda keluar dari Islam jamaah. Menunda keluar dari Islam jamaah sama dengan merugikan diri sendiri dan keluarga. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairil Anas TV berikutnya.